Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para penonton pesantren Jalali di 5 benua, kami doakan semuanya sehat ya. Yang sakit moga-moga Allah sembuhkan, terutama kepada salah satu donatur kami yaitu Ibu Murni Sari di Semarang yang sedang terbaring dalam ujian dari Allah ya. Moga-moga dengan ujian sakit, jika kita sabar kata Rasulullah, maka Allah gugurkan dosa-dosa seperti gugurnya daun dari tangkainya. Moga-moga semua penonton yang sedang ya, diuji oleh rasa sakit, oleh lemesnya badan, ya, oleh hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, dan semua itu adalah ujian, moga-moga kembali pulih, ya, kembali segar kembali, dan bisa beramal soleh dengan sempurna, beribadah dengan sempurna. Memang kesehatan itu menurut para ulama adalah sumber atau pokok pangkal ya, seluruh nikmat. Besar sekali kesehatan itu sebagai sebuah kenikmatan dari Allah, nikmat dari Allah. Sehingga ulama mengatakan kesehatan itu adalah usulun ni'am ya, usulun ni'am ya. Jadi asal usul atau sumber semua nikmat itu memang yang terbesar adalah kesehatan. Dengan kesehatan orang bisa melakukan banyak amal soleh. Tetapi kalau sakit maka manuver, gerak-gerik terbatas, apalagi kalau diinfus ya. Dan saya pernah mengalami diinfus 6 hari. Ya memang tidak bisa sholat jamaah, tidak bisa menghadap kiblat, kecuali juga wudhu tidak sempurna, diganti dengan tayamum, tidak boleh banyak gerak, tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan ketika kita sehat. Memang kesehatan itu satu anugerah yang besar. Moga-moga dengan kita diuji, kita bisa semakin mendalam keimanan kita terhadap Allah, dan kita bisa setelah sehat kita bisa semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasulullah, semakin ikhlas menghadapi kehidupan. Hidup memang tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, hidup tidak seperti yang kita kalkulasikan, hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, hidup tidak seperti yang kita harapkan, tetapi hidup seperti yang kita jalani saja. Takdir Allah berlaku, manusia, kita sebagai manusia hanya menerima. Moga-moga semua penonton termasuk Ibu Murni Sari di Semarang ya, bisa semakin sabar di dalam menerima musibah, sabar dalam ketaatan, dan sabar di dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan. Dan apa yang sudah kami sampaikan adalah nasihat terutama buat kami sendiri. Moga-moga kita semakin tunduk patuh kepada Allah dan semakin meresapi pentingnya keimanan yang mendalam dan keimanan yang semakin halus bahwa masa depan memang
ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut para ulama, masa depan itu tidak ada bahayanya kalau kita selalu berhubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga ya, kita semua yang sehat semakin banyak mengingat Allah, begitu juga yang sedang diuji oleh rasa sakit. Umar bin Khattab itu pernah mengingatkan kita, banyak mengingat Allah adalah obat, sementara banyak mengingat manusia adalah penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya,
dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.